warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas keempat ya. Daripada kitab Syarah Kalam Babil Lisaguji ini, kita masih di dalam mukadimah. Ini mukadimahnya beliau ini pelik sikit, levelnya tinggi sekali ya. Nih levelnya tinggi sekali. Saya pun sedikit-sedikit pening tengok mukadimah ini. Ala kullin nuhawil qadrul mustata' natafaham ma'an wa natasa'at fi tafahumi mukadimahnya beliau ini. Kita sampai di dalam qauluhu risalah ya. Risalah yakni Imam Al-Abhari yang di dalam kurung itu matan daripada Imam Al-Abhari. Yang dalam matan itu matan Isaguji dalam kurung itu namanya risalah. Jadi risalah adalah cara khas untuk karangan. Karangan tuh banyak ya. Ada risalah, ada mukhtasar, ada mutawwal. Biasanya sistem-sistemnya para ulama itu guna matan, syarah, hawashi dan takrirat. Itu sistem. Dan saya kira sistem itu lebih aula untuk tafahum ulumi syariah, yang sistem-sistem mukhtasar, mutawwal, risalah, mutun, hawashi. Itu sistem klasik. Sekarang di kampus-kampus sudah tak digunakan itu. Sekarang majority kalau Anda masuk kampus, ada saya nak belajar Qawaid Fiqhiyah, baca kitabnya Bahasin, Abdurrahman Bahasin. Saya nak baca Maqasid Syariah, baca Raisuni atau apa. Itu bukan mutun, itu buku. Itu apa namanya? Itu buku. Itu bagus, tapi menurut saya itu tak sepower Thariqah Klasikiyah. Jadi hanya memberi Anda maklumat, tapi tidak yu'assis malakah. Berbeda dengan Thariqatul Qadimah itu asis lakal malakah. Dia memang susah ya nih. Thariqatul Qadimah ini susah, tak macam Thariqah Kampusiyah ini. Tak macam Thariqah Jami'iyah ini. Coba Jami'iyah ini mudah. Karena itu Anda akan tengok budak-budak kampus ini kalau hanya kampus, graduate, skillnya tak terlampau tinggi. Berbeda kalau dia itu hybrid, ya ikut kampus, ya ikut ya ikut pondok. Nah, Thariqah Klasikiyah itu biasanya di pondok. Cuma aibnya Thariqah Klasikiyah ini panjang. Jadi mungkin satu kitab itu bila-bila perlu 2-3 tahun untuk hatam. Dan Thariqah ini tidak akan mungkin dipraktikalkan di di kampus. Kampus kan punya waktu yang khas kan. Pondok kan tak ada waktu yang khas. Ini 10, ada orang pesantren 20 tahun, 25 tahun. Boleh. Kampus tak boleh semacam itu. Ada waktu yang khas, yakni PhD 6 tahun. Di atas itu Anda drop out. Pondok kan tak ada drop out pondok itu. Saya sudah selesai mondok berapa tahun? 20 tahun. Dia merasa selesai. Jadi semua ada ada mizahnya. Tapi kalau saya disuruh memilih, memang kalau bisa jamak antara dua thariqah ini, yakni di kampus tapi juga belajar Thariqah Qadimah nomor 1. Biasanya susah. Beberapa kampus yang saya tengok semacam itu, ini Dr. Amjad buat Kuliatul Fiqih Syafi'i di Ahqaf semacam itu. Azhar pun saya tak tahu sekarang Azhar pakai silabus atau pakai sama apa? Sama soalnya di kampus tu lebih kurang lah. Pakai silabus atau pakai Thariqatul Qadimah, pakai mutun. Mu'asarah. Mu'asarah maknanya bukan Thariqah. Di Masjid Azhar tu untuk talaqi. Nah, beza kalau itu kan bukan kampus kan. Itu kan macam-macam pondok tapi pondok yang maftuh. Biasanya kalau kampus-kampus itu thariqahnya kitab-kitabnya mu'asharah, skillnya tuh tak terlampau tak terlampau tinggi, kecuali kalau dia
ambil ekstra di yang luar-luar. Alhamdulillah di Mesir kan banyak-banyak ekstra kan. Banyak-banyak ekstra. Wallahu a'lam. Suf tengok fahadi risalatun. Yang aku karang ini katanya Imam Abhari risalah. Apa itu risalah? Sila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah. Risalatun i'lam anna ar-risalata wal kitaba wa ma ju'ila juz'un minhuma. Yani ar-risalah wal kitab. Biasanya kitab itu lebih umum daripada apa namanya? Risalah. Biasanya semacam itu. Risalah itu biasanya kitab mukhtasar. Tapi kalau kitab itu biasanya ada yang kecil dan ada yang besar. Biasanya apa? Panjang ya ini. Biasanya risalah itu sikit ya. Lah sikit itu belum tentu maknanya sikit ya. Hati-hati. Ya nipis itu bukan maknanya nipis. Nipis tapi maknanya banyak, yaitu yang namanya mutun ya, mukhtasar tuh yaitu maqal lalaftuhu wa katsura maknahu yaitu. Lah kitab itu biasanya tak mesti dia itu mukhtasar. Ada kitab-kitab yang mutawal, tapi kalau risalah biasanya dia itu apa? Mukhtasar. Yani fi kama mislati risalah mukhtasar. Tapi ma'akhtisariha fa innaha tadammana fihil ma'ani katsirah. Karena itu yakni yuhtaju ila syarh. Ayo. Wa maju ila juz'an minhuma, yakni risalah atau kitab, dan yang menjadi bagian daripada risalah atau kitab seperti apa? Fusul. Di dalam kitab ada fusul, ada fasal-fasalnya, ada abwab. So ini fusul bil maknal qadim ya, bukan bil maknal hadits. Hati-hati. Sekarang ini di kampus ada juga fasal, tapi bukan dengan makna yang qadim. Apa saja makna fusul? Nanti ini panjang. Anda rujuk di muqaddimahnya Nailur Raja, betul. Di Nailur Raja di situ disebutkan apa makna fusul, apa makna abwab, apa makna kitab, apa makna tambih. Itu semua adalah istilah-istilah. Suf, saya ini daurah ini tak pakai thariqah kampus. Karena saya merasa layu asis malakah. Sudah bayar, kena susah sikit. Sampai dalam diri Anda itu ada apa namanya? Ada malakah. Anda mesti tahu makna setiap lafaz. Hadza huwa thariqah qadimah. Dia memang sedikit lama, tapi ketika Anda selesai kitab ini, Anda mengetahui semua makna yang ada di dalam kitab, wa yughnika an katsir minal kutubil ukhra. Sekiranya Anda baca kitab lain, Anda paham semuanya. Saya kitab ini pun tak pernah baca, tapi saya sudah baca kitab-kitab yang di atasnya. Semua maknanya saya tahu. Karena itu, saya kitab-kitab yang lain saya confident. Beberapa kitab fikih saya pun tidak pernah baca secara lengkap. Tapi ketika Anda baca kitab-kitab yang lain dan Anda mengetahui semua maknanya, kitab yang lainnya itu sama aja. Wa hadza huwa thariqah apa namanya? Qadimah. Mufassir ini tuh tak ada. Setahu saya mereka itu hanya baca satu surat aja dengan guru. Baqarah, surat Al-Imran, bas. Wal baqi buat macam Baqarah, wal baqi buat macam Al-Imran. Karena itu ini kitab sedikit susah. Jangan sampai keluar daripada kitab ini kecuali setiap lafaz Anda faham maknanya. Apa itu makna fusul? Apa itu makna abwab? Apalagi ada fusul, ada abwab, ada kitab, ada tambih, ada furu, semua ada maknanya. Rujuk di mana? Di muqaddimah Nailur Raja. Kalau tidak tahu cakap, nanti boleh saya jelaskan. Karena kalau semua saya jelaskan di kitab ini yang sebenarnya perkara-perkara yang mudah terlampau lama dan saya tak nak kitab ini lama. Kitab ini 35-40 yakfi bil katsir. Saya tidak pernah mengajar mantik sampai 35-40 kecuali level yang tinggi. Biasanya 25 selesai 30 selesai. Ala kulin, yakni fusul juz'un daripada abwab. Sekarang di style campus maknanya beda lagi loh ya. Sekarang itu fasal, matlab, mabhath, matlab. Sistem sistem. Cara. Di hal ini sudah tidak dipakai lagi di kampus-kampus itu. Thariqah kampusiyah tidak memakai hal semacam ini. Ini hanya dipakai di dalam thariqah klasikiyah saja. Ayo. Minal fusul wal abwab imma ibaratun, yakni risalah atau kitab dan bagian-bagian daripada kitab ini, imma dia itu ibarah menunjukkan terhadap alfat. Alfat ini wallahu alam yang saya pahami alfat famiyah ini, alfat lisaniyah ini. Lafat-lafat saya ini namanya alfat. Di sini dikatakan al-alfat al-dhihniyah. Wallahu alam, saya kira bukan itu. Alfat
al-lisaniyah. Al-lisaniyah. Awil ma'ani. Ma'ani adalah makna yang ditunjukkan daripada lafaz. Ketika saya mengatakan Fauzan, Fauzan lafaz. Fa, waw, zai, alif, nun. Maknanya apa? Ini. Ada Fauzan dulu, baru ada lafadznya. Betul apa tidak? Kan semacam itu kan. Bayi lahir dulu, baru ada namanya kan. Anda tengok hewan dulu, baru Anda namai. Maknanya lafadz mutaakhir anil makna. Lah, setelah ada lafadz, ada makna. Setelah ada makna, kemudian lafadz. Biasanya Anda memerlukan satu wasilah lagi untuk menunjukkan makna itu, tapi bisa bertahan lama. Apa itu? Nukush, kitabah. Nah, ini kan juga lafadz kan. Bedanya apa? Ini yapko, terus ada. Tapi kalau lafadz, sudah saya lafadzkan, selesai, habis. Tapi nukush akan tetap ada. Sekarang ada video. Yapko. Yapko sekarang. Ayo. Yakni yang namanya risalah itu imma al-fat fakot, atau ma'ani fakot, atau nukush fakot. Sudah 3. Atau dia itu lafadz dan makna, atau lafadz dan nukush, atau ma'ani wan nukush, atau al-fat wal ma'ani, atau al-fat wal ma'ani wan nukush. Itu yang namanya apa? Risalah. Satu daripada 7 kemungkinan ini. Kadangkala risalah itu lafadz saja, makna saja. Ada 7 kemungkinan. Maka 7 kemungkinan ini disebutkan oleh Zakaroha Syarif. Siapa itu Syarif? Jika dikatakan Syarif, itu maknanya Said Syarif Al-Jurjani. Al-Jurjani daripada Iran Jurjan. Iran. Said Syarif Al-Jurjani. Dia itu, wallahu a'lam, Sayyid. Biasanya dia itu nasabnya ke Sayyidina Husain. Syarif ke Sayyidina Hasan. Jadi, dia itu Ahlul Bait. Jadi kalau ada Ahlul Bait tak suka mantik, tak ada yang alim mantik, ada Said Syarif apa namanya? Bukti. Anda tahu skillnya Said Syarif ini seperti apa? Ulama-ulama itu khilaf tahu, pernah salah apa tak? Dalam bahasannya. Said Syarif bukan calang-calang tuh. Sampai dikatakan kalamu sayyid, sayyidul kalam. Kalamu sayyid, sayyidul kalam. Ya, kalau sudah Said Syarif itu cakap qati'un liniza. Di dalam ilmu apa namanya? Ilmul makulat. Tidak disebutkan namanya, dibilang waqala sayyid. Macam itu waqala sayyid. Kenapa? Li syiddati syuhratihi fi hadhil funun. Terus cakap habaib tak boleh apa ilmu mantik itu thariqatun khassah untuk habaib hadrumut. Tapi bukan habaib secara umum. Ini ada tuh Said Syarif apa? Hasani wal Husaini semua. Wa qimmatun di dalam apa namanya? Di dalam ulumul aqliyah. Wa qala Syarif apa? Zakaroha Syarif al-allamah fi hasyiatil mutawwal. Hasyiatil mutawwal Sa'duddin. Aywa wa zada ba'duhum ma zada. Sebagian daripada ulama menambah beberapa ihtimal. Aywa. Wal mukhtaru annaha ibaratun anil alfadil muayyanah ad-dalati 'ala al-ma'ani al-makhsusah. Wal mukhtar daripada 7 kemungkinan ini, yang mana risalah itu? Risalah adalah lafadz tertentu, macam lafadz-lafadz yang ada di dalam kitab ini menunjukkan ke makna-makna yang khas. Itu adalah apa namanya? Ar-risalah. Kemudian fahina idzin itu ada fah ya. Fah itu ikhtisar. Itu singkatan daripada fahina idzin. So ini kitab bukan kitab rendah lagi, sudah sedikit tinggi, jadi banyak istilah-istilah yang mesti Anda hafal. Fahina idzin, rahimahullah, musannaf, matlub, batil, biasanya macam itu. Saya beberapa istilah di dalam ilmu mantik. Wallahi hadi bidah, wallahi mahu bidah ya Syekh, mahu bidah. Ayo. حينئذ يكون إطلاق الاسم الموضوع بإزاء الكتاب كالمفتاح. Ya, ini kalau ada orang mengarang sebuah kitab di dalam ilmu balaghah. Miftah ini isyaratan ila miftahil ulum lisakaki. Jadi miftahil ulum itu kitab balaghah. Maudhu'nya tentang balaghah. Bukan semua ilmu balaghah, tapi inti-inti daripada ilmu balaghah dinamakan miftah. Maka apa namanya? Miftah. Jadi maudhu'ul ulum dinamakan dengan nama miftah. Apakah
kitab Miftah tentang ilmu balaghah, hakikah atau majaz? Majaz. Ayo majaz, karena hakikatnya daripada risalah itu alal alfat wal ma'ani. Ayo. Au bi izai ajzaihi kal muqaddimati Atau itlaqu ismil maudhu bi izai ajzaihi, seperti kal muqaddimah wal funun wal abwab, yakni muqaddimatul balaghah, dan cakap dia itu balaghah. Semuanya itu apa namanya? Majaz, walaisa hakikah. Kal muqaddimah wal funun wal abwab wal fusul alal ma'ani awin nukus faqat, terhadap makna atau nukus saja, dia itu apa? Majaz, karena mesti alal ma'ani wal alfat al muayyana. Hada huwa. Aywa. Paswa faqat, risalah itu apa? Macam itu. Risalah itu apa? Lafat wal makna kasulakar wal aqal. Fi ilmil mantik. Risalah ini risalah di dalam ilmu mantik, bukan ilmu selain ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik? Ada bid'ah. Ayo. Yusamma ilmul mizan. Ilmu mantik juga dikatakan ilmu mizan. Ilmu mizan ini namanya nama-nama Islami. Mantik bukan nama Islami. Silahkan Anda nak pakai nama apa, silahkan, tidak ada masalah. Imam Ghazali lebih selesai ilmu mizan, biar tak dianggap ilmu mantik ini bukan ilmu Islami, tapi ilmu falsafi. Tak, di Islam pun juga ada mantik, tapi bahkan di dalam Al-Quran, cuma Imam Ghazali lebih amik kata mizan. Kenapa? Karena nama mizan itu ada di dalam Al-Quran. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan, biar lebih Islami, biar orang-orang itu tak jijik lihat mantik. Basulakar walakol, ya disilakan Anda apa. Kelihatannya Imam Ghazali idenya itu tak jalan. Tetap orang-orang panggil ilmu ini ilmu mantik. Tapi finihaya hadhihi muhawal daripada Imam Ghazali. Anda usaha apa? Tak usaha apa-apa Anda. Sila. Amma tasmiyatu bil awal. Amma tasmiyah bil awal. Kenapa nama ini nama ilmu mantik? Aywa. Fali'anna nutqa batiniyan kana aw zahiriyan yaqwa wa yakmulu bihadzal fan. Aywa. Fali'anna nutuk batini wa nutuk adz-dzahiri. Apa itu nutuk batini wa nutuk dzahiri? Ya, ada di Samsiah. Hada huwa. Wa huwal mantik wa innama. Kenapa kok dikatakan dia itu hada huwa? Baca wa aqulu an-nutuk yutlaku ala nutuk adz-dzahiri. Ini Hasyiatu Said Syarif ala ala Syarhil Kutub At-Tahtani ala Risalah Mantikiyah. Ada yang bawah ini. Aqulu an-nutqu yutlaqu 'ala an-nutqi adh-dhahiri wa huwa at-takallum wa 'ala an-nutqi al-batini wa huwa idrakul ma'qulati. Nutuk. Kena nutuk itu apa? Nutuk itu bukan cakap saja. Nutuk ada nutuk adz-dhahiri wa huwa takallum, cakap. Ada lagi nutuk al-batini. Apa nutuk batini itu? Idrakul ma'qulat. Anda mengetahui al-ma'qulat. Apa itu ma'qulat? Umurun kulliyah. Ayo. Wa hadzal fannu yuqawwil awwal. Yuqawwin nuktu an-nutku adz-dzahiri, menguatkan takallum. Kenapa kok mantik menguatkan cakap Anda? Kenapa? Warasamuhu bi annahu alatun qanuni. Tak bawah. Wa yasluku itu yang atas itu Qutbu Tahtani, yang bawah hasyiahnya Syed Syarif ala. Aywa. Wa yasluku bitsani maslakas sadat. Mantik menguatkan berbicara dan menjadikan atsani wa huwa nutkul batini maslakas sadat. Menjadi benar. Kalau fikir Anda benar. Kalau otak Anda itu benar,
Kenapa otak Anda benar? Semakin kuat cara berpikir Anda. Ketika otak Anda itu kuat, cakap Anda itu kuat. Kenapa? Karena apa yang Anda katakan itu terpulang kepada apa yang Anda ketahui. Semakin kuat apa yang Anda ketahui, semakin kuat cakap Anda. Faham atau Ustaz Afdol? Kenapa? Karena al-kalam manutun bil ilm. Dan mantik yukawil ilim wa nutuk al-batini. Secara otomatis ketika ilim Anda kuat, akal Anda kuat, nutuk Anda juga akan kuat. Secara otomatis itu. Karena itu ilmu mantik kenapa yukawin nutuk al-batini wa dhahiri. Ayo. Fabihadal fanni yattaqawwa wa yadharu kila ma'nayin nutqi. Dengan fan ini akan menjadi kuat dan tampak dua makna untuk nutuk. Ayo. Di nafsil insaniyatil musammah bin natiqah. Fashtuqa lahu ismun minan nutqi. Aywa. Nafsul insan yang diambil daripada kata-kata an-natiqah. Nafsul insan an-natiqah karena jiwanya manusia ini bisa berpikir. Dari berpikir itu diambil ismul mantik. Aywa. Qauluhu li'anna athara al-illatil ba'idah la yasi. Tengok. Kila maknanya nutkil di nafsil insaniyah al-musammah tadbiral ma'ani sadidan kana takallum sadidan. Setiap ketika pikiran Anda itu benar, cakap Anda juga pasti benar. Biasanya kalau cakapnya salah, pikirannya juga salah. Mantik membenarkan pikiran Anda, menjadikan bicara Anda kuat. Karena itu al-mantik yukawin nutkal batiniyah fayatakawwan nutkah fayataqawwa an-nutkul dhahiri. Memang semacam itu. Karena itu namanya mantik. Anda nak namakan ilmu yang lain tidak ada masalah, silahkan. Bas nama ini yang diambil daripada untuk ilmu ini. Oh, tak ada pada zaman Nabi. Pening bala saya. Setiap hal tak ada zaman Nabi. Anda pun juga tidak ada pada zaman Nabi. Anda pun juga wa kullu bid'atin fa anda finnar. Sila. Sumia bismin mustaqin minhu wa amma bithani fali'anna. Fa amma bithani, yakni bithani, maka ilmu ini diambil daripada nutkul batini atau nutkul dhahiri tadi itu. Namanya mantik. Amma bithani, yakni bil mizan, fali'anna hadzal fan, karena dinamakan ilmu ini ilmu mizan karena fan ini binisbah dengan ulum-ulum yang lain itu seperti mizan. Maknanya mantik itu akan menimbang semua ilmu. Kalau ilmu ini oke, selamat dengan timbangan mantik. Ilmu itu best ilim. Kalau tidak, ini ada tanakut, bukan ilim, janib. Hadza huwa makna Imam Ghazali. Man la dirayata lahu bi ilmil mantik fala thiqata lahu bi ulumihi. Aslan, karena dia tidak tahu ilmunya itu benar atau salah. Kalau dia tahu mantik, dia boleh cek ilmu ini benar atau salah. Hadza huwa. فلأن هذا الفن بالنسبة إلى العلوم كالميزان بالنسبة إلى الموزونات الحسية. Al-hissiyah, yakni ilmu itu seperti mauzunat hissiyah, macam beras, macam apa, ditimbang. Ayo. أوردنا فيها. Yakni karena ini adalah risalah fi ilmil mantik, auratna fiha. Macam itu, auratna fiha. Kami sebutkan di dalam risalah ini, ai fir risalah, fir risalah, auratna fiha ay fir risalah, sifatun lir risalah, yakni risalatun auratna fiha, semacam itu, karena dia jumlah setelah setelah nakirah. Au istinaf bayani atau istisnaf bayani sebagai jawaban muqaddar, yakni karena ini adalah risalah fi ilmil mantik, sebab itulah kami sebutkan di dalamnya apa? Ma yajibu wujuban adiyan au iddiaiyan. Ma yajibu, yang apa-apa yang wajib di dalamnya itu. Loh, wajib ini apa? Maknanya kalau wajib tak Anda sebutkan di situ, Anda berdosa kah? Lah ya Syekh. Weh, nak kata ente masih baru belajar wujub syar'i kah? Wujub itu ada banyak. Ada namanya wujub adi atau wujub istihsani. Karena ini adalah risalah mantik, seyogyanya saya sebutkan di dalamnya. Atau iddiaiyan, apa iddiaiyan? Ja'liyan, saya wajibkan di dalamnya. Karena ini adalah ilmu mantik, maka saya mewajibkan pada diri saya sendiri untuk menyebutkan. Pas kalau saya tidak sebutkan di dalamnya ma yajibu
Istihdaruhu liman ya tadi, apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Itu namanya wujuban iddiaiyan. Saya melanggar apa yang saya wajibkan kepada diri saya sendiri. Atau wujuban adiyan istihsanian. Makanya kalau tidak saya sebutkan banyak perkara. Tidak menjadi risalah, tapi menjadi mutawal. Tak elok aja. Pas, tak elok. Tak elok belum tentu salah, belum tentu berdosa. Salah pun belum tentu dosa. Pas ulakar walakol. Ayo. Oh ini maknanya wajib. Oh ini ini. Kalau ada dalil ini, kitab wa sunnah, la haula wala quwwata. Wallahi, cakap dengan orang-orang semacam itu dhayaul waqt. Ayo. Istihdaruhu liman yabtadi'u fi syai'in minal ulum. Yani di dalam risalah ini aku sebutkan perkara-perkara yang wajib secara ja'li, yakni saya wajibkan kepada orang-orang yang nak belajar ilmu apapun, hendaklah tahu risalah ini. Kenapa? Karena risalah ini mukhtasar. Risalah ini apa namanya? Mukhtasar. Ayu ilmun kana. Ya, ilmu apapun, anda nak belajar fikih, kena mantik dulu. Itu di Ahqaf itu sebelum di semester pertama belajar ilmu mantik dulu. Di Ahqaf dulu. Kenapa? Karena ilmu mantik itu khadimul ulum. Kenapa? Karena ilmu mantik mengajari Anda bagaimana cara berpikir yang benar, bagaimana cara berpikir ulama, agar Anda itu kalau berjalan di ilmu-ilmu yang lain itu apa namanya? Mudah. Bukan Anda belajar fikih menggunakan akal Anda, menggunakan cara berpikir Anda masih baby aja, baru belajar ilmu. Mungkin masih apa namanya? Baca alif lam mim alam. Ada orang banget. Oh, saya mujtahid. Keluar daripada kampus 4-5 tahun mujtahid. Oke. Coba baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Dalikal kitabul la raiba fi. Ya akhi, alif lam mim bukan apa namanya? Alam. Ya, ini Anda kena belajar dulu ilmu mantik itu apa. Karena itu rata-rata sebab orang itu belajar lama tapi tak paham-paham atau skillnya rendah karena tak belajar dengan cara yang benar. Ulama-ulama zaman dahulu sebelum belajar fikih, tafsir, hadis, ilmu alat dulu, diantaranya mantik. Agar mantik menjadi bagaimana cara Anda untuk berpikir, bagaimana cara istimbat ma'ani daripada apa namanya, daripada kitab. Sekarang kan tak kan, mantik itu macam menjadi, baca mantik macam menjadi ta'abudan. Pernah dengar cara mengaji sorogan? Yakni mantik tidak bisa dikaji dengan apa namanya sorogan. Sorogan itu baca aja. Marromurul kiram, baca radhiyallahu anhu, selesai. Sardan ada sardan. Dibaca sardan, yakni marromurul kiram. Ada lagi marromurul liam. liam ya. Liam itu yang tak oke, baca aja tak ada maknanya, itu liam. Yakni Anda nak memulai ilmu apapun, hendaklah Anda tahu mantik dahulu. Maka ilmu mantik adalah ilmu untuk apa? Alat untuk semua ilmu. Bukan maknanya dia itu alat untuk semua ilmu, dia itu alat untuk mantik itu sendiri. Karena mantik kan juga ilmu. Karena itu alatun siwal mantik. Dia alat untuk semua ilmu kecuali ilmu mantik. Karena sesuatu tidak menjadi alat untuk dirinya sendiri. Ayo. فلا يلزم كونه آلة لنفسه وهذه العبارة صريحة في أن آليته ليست مخصوصة بعلم دون علم. Ibarat ini jelas bahwasanya ilmu mantik itu kealatan. Ilmu mantik apa sih ilmu alat itu? Ilmu alat adalah ilmu yang dipelajari untuk selainnya. Itu namanya ilmu alat, Ustaz. Jadi Anda belajar ilmu nahwu bukan untuk memahami ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu alat untuk memahami ilmu yang lain. Nahwu, Anda pelajari nahwu untuk memahami kitab wa sunnah. Mantik juga ilmu alat. Usul fikih ilmu alat. Ilmu alat ini Syekh Bilal mengatakan ulumun hakikiyah. Maknanya bagaimana Anda memahami kitab wa sunnah terpulang bagaimana alat Anda. Ketika alat Anda ini kuat, maka cara Anda memahami kitab wa sunnah itu power. Rata-rata orang sekarang tak memahami ilmu alat secara benar. Baca hanya nahwul wadih. Nahwul wadih bukan saya cakap tak oke, tapi tak cukup itu. Anda kena baca Thoriqah Klasikiyah, Anda kena baca Awamil, Anda kena baca Syuruhat, Alfiyah. Itu kena baca, tak cukup hanya nahwul wadih. Semakin kuat ilmu alat Anda, semakin kuat usul Anda, semakin kuat mantik Anda. Ketika Anda membaca kitab wa sunnah, ma'ani yang boleh Anda istimbat itu semakin banyak dan semakin kuat.
Wahadihi hiya ulum al-hakikiyah. Tapi jangan Anda belajar nahwu hanya untuk nahwu saja. Jadi saya hanya belajar nahwu, mantik, usul fikih, kemudian selesai. Jangan. Anda kena kuatkan ilmu-ilmu ini. Tapi setelah ilmu ini kuat, Anda kena ganti ke ilmu-ilmu yang lain. Apa itu ilmu yang bukan alat? Ilmu yang bukan alat namanya ilmu maksud. Apa itu ilmu maksud? Hanya 3. Hadis, kitab, yakni Al-Quran, sunnah, fikih. Fikih ini ada 2. Fikul asghar dan fikul akbar. Akidah dan fikih. Cuma zaman dahulu dikatakan dua-duanya ini adalah apa? Fikih. Lah, 3 ilmu ini namanya ilmu maksud. Maknanya yang lainnya dipelajari untuk ini. Ya, kalau ada orang ulama, ya ulama 3 ini. Jadi kalau ada orang berwasiat, saya berwasiat rumah saya untuk ulama, diberikan kepada siapa? Ulama untuk 3 ini, muhaditsin, mufassirin, fuqaha. Fuqaha akbar wal asghar. Oh, ini ada nuhah, tidak dapat. Oh, ini ahli IT, tidak dapat. Ini ahli apa? Akuntan, tidak dapat itu. Oh, ini ahli apa? Ahli qurra, apa? Tahu qurra Anda? Qori, tak dapat. Karena tidak dikatakan dia itu ulama. Ulama itu 3 ini, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Ini 3 ini ilmu maksud. Dan ilmu alat adalah ilmu yang difahami untuk memahami 3 ilmu ini. Apa itu? Ya nahwu, ya lughah itu ilmu alat. Mantik ilmu alat, apalagi? Usul fikih ilmu alat, apalagi? Itulah, itu namanya ilmu-ilmu apa namanya? Alat. Mantik juga ilmu alat. Ibarat ini, bahwasanya mantik itu alat, maksudnya dipelajari bukan untuk satu ilmu saja, bukan untuk falsafat saja, tapi untuk semua ilmu. Jadi salah kalau ada orang mengatakan mantik hanya untuk filsafat. Li jami'il ulum. Karena itu mantik adalah muqaddimatun lil falsafah lah. Mantik muqaddimatun li jami'il ulum. Ayo. Bal huwa alatun li jami'il ulum aliha wa ma'aliha. Yakni aliha yakni ilmu-ilmu alat yang lain. Anda nak belajar nahwu pun juga Anda perlu mantik. Beberapa bulan yang lalu itu ada orang call saya, Habib, kenapa setiap saya belajar alfiyah di pondok saya, ketika cakap pasal musyabahatul isim lil huruf, tak ada yang jelaskan dengan proper, Habib? Kan isim kan mesti kan mu'rab kan, huruf itu mabni. Ada beberapa isim itu dia mabni karena musyabahah dengan huruf. Ada syabahul wad'i, ada syabahul sabahul suri, kasyabahil wad'i fismejik tanah wal maknawi fi mata wa fil huna wa fil istiqma. Ada beberapa syabah. Tapi setiap guru sampai dalam bait ini pasti macam dilewati, macam apa namanya? Marromurural li'am. Kenapa? Setiap saya tanya mereka tak boleh jawab. Sampai kepada kesimpulan kita perlu alat lain, kita perlu ilmu lain untuk faham ini. Bidobet. Ilmu apa itu? Saya tidak cakap ilmu mantik ya. Di antaranya Anda perlu ilmu mantik. Jadi untuk Anda mengurai masail-masail awisoh di dalam ilmu nahwu, Anda perlu ilmu mantik. Ya memang semacam itu. Kenapa? Kalau ilmu mantik akan membantu Anda mengurai semua masail. Bukan hanya ilmu nahwu, ilmu usul pun juga sama. Kayak itu, orang nak belajar usul level setelah aluma, yakni jamul jawami wa ma ba'da, tidak tahu mantik, fala yutib nafsah. Anda boleh belajar, tapi biasanya tidak akan faham. Tidak akan faham. Kenapa? Karena uslubnya sudah bukan uslub khotobi lagi, sudah menjadi uslub mantiki kalami tamaman. Yani. Ayo. ففيها حث وإغراء على تعلم هذا الفن. Ya, ini di dalam masalah ini ya, ini di dalam ibaratnya siapa itu namanya? Al-Abhari ada motivate, hath dan igra itu sama. Untuk mempelajari ilmu ini, Dan ima itu isyarat. Ila annahu yambagi bal yajibu. Seyogyanya bal wajib, bukan wajib wujuban syar'iyan, wujuban idiaiyan atau adian an yashmura sakil jid, yakni
Yasmur itu coba loh, kalau Anda nak Nyingsing. menyingsing lengan, itu namanya kalau Anda nak bersemangat kan macam ini kan. Nah itu loh, nah, sudah bersemangat, sak itu ini. Orang kalau nak bekerja, biar tak itu kan ininya juga di apa namanya? Disingsing. Disingsing juga. Biasanya Yasmur sa'idal jid, kadangkala sakil jid, menunjukkan Anda kena semangat. Semangat apa? Semangat menuntut ilmu mantik. Jangan termakan propaganda Wahabi. Ini apa namanya? Bid'ah. Cakap Anda juga bid'ah. Anda juga bid'ah. Fitahsilihi, di dalam tahsil ilmu mantik, memahami ilmu mantik dan menghafalnya. Terutama risalah ini, musta'inan billah. Halun minad dhamir al-muttasil fi auratna, yakni auratna musta'inan billah. Wa dhahir musta'inin. Loh, iya betul. Auratna kan kami, musta'inan itu kan saya. Loh macam mana? Auratna kami, musta'inannya saya. Ya seharusnya kan auratna musta'inin. Cuma namanya ditakwil, syarah kena mentakwil. Illa annahu tasahala fil ibarah. Tasahala fil ibarah. Tasahara fil ibarah. Kenapa dia tasahal? Kenapa dia sudah amik, mudah jadi dalam ibarat? Nadharon ilal waqi', karena realitinya yang mengarang risalah ini bukan banyak orang, hanya satu orang. Nah, terus kenapa kok Anda cakap auratna? Kami tulis, yang menulis kami, tapi ketika kami minta tolong saya, ya nih tutup mata lah, jangan terlampau apa namanya, jangan terlampau dibahas masalah itu. Ada ismu tasahul ya semacam itu. Kitab risalah ini bukan Al-Quran yang tidak ada salahnya, itu namanya tasahul, tasahul biasa. Ayo. Wa igmadan an zahiril lafzi. Wa igmadon, tutup mata an zahiril lafaz, tutup mata lah, jangan semua nahwu Anda teliti. Di kampus itu ada namanya akademi, dibilang proofreading dia apa namanya, tengok salah kesalahan, tengok grammar. Jangan Anda jadikan ini macam proofreading, biasalah. Selama maknanya itu sampai dengan oke, ya nih tutup mata sikit lah. Ayo. Innahu mufidul khairi wal jud. Innahu mufidul khairi wal jud. Mufid yakni mu'ti bilang kita yakni. Ma fi hadhil khutbah min as-sun'ah al-badi'iyah allati hiya mura'atun nadir la yakhfa 'ala labibil khabir. Ya, dalam mukadimah ini ada namanya ada unsur badiknya, yakni muhassinat lafdiyahnya. Apa itu mura'atun nadir? Yakni ada disebutkan dua perkara yang mirip-mirip. Apa itu? Katanya syarah di sini, katanya taklikannya al-jama' bainat taufik wa hidayatit thoriq. Kemudian alhamad wassalah wal khair wajud, semua itu adalah dua perkara yang mirip-mirip ada di dalam satu kalimat. Itu menjadikan lafaz itu oke dan serono untuk didengar dan dibaca. Itu namanya muhassinat al-lafdiyah. Di antaranya adalah mura'atun nadir, dan Anda pelajari ini di satu fan daripada fan Arabiyah namanya ilmul badi. Biasanya ilmul balaghah, bayan wal badi itu dipelajari dalam satu fan. Anda kena belajar, bukan bukan saya ahlinya, saya hanya tahu basic-basicnya saja. Ada banyak di Malaysia kalau ilmu balaghah itu, ilmu lughah, insya Allah tak kurang di Malaysia yang pandai ilmu balaghah. Mesti belajar minimum hanya basic-basicnya, yakni sekalinya hal-hal semacam ini Anda tahu, tak perlu rujuk kepada ahlinya. Cuma kalau disuruh buat syair, ya tak bisa, karena Anda hanya tahu apa basicnya saja. Ayo. Tamhid. Ayo. I'lam anna Tamhid maknanya tamhid sebelum masuk muqaddimah selesai, sekarang tamhid sebelum masuk pembahasan ilmu mantik. Ayo. I'lam anna kulla ilmin masailu kathiratun tatbituha jihatu wahdatin. Ketahuilah bahwasanya setiap ilmu dikatakan dia itu ilmu mantik. Di dalam ilmu mantik kan banyak masalah. Dalam ilmu fikih juga banyak masalah. Anda tengok kitab Minhajut Thalibin, ada 70.000 masalah di dalam satu fan, di dalam satu fikih. Loh, kenapa kok masalah dari nomor 1 sampai nomor 70.000 dikatakan dia itu ilmu fikih? Kenapa? Karena di antara 70.000 masalah itu ada satu titik temu, namanya jihatu wahdah. Setiap masail itu
didobetkan, apa didobetkan itu? Tiga. Diikat atau dikumpulkan dengan satu titik temu. Yang mana satu titik temu itu 70.000 masail ini tidak boleh keluar daripada satu titik temu itu. Kalau keluar daripada satu titik temu itu, maknanya itu bukan masail fiqhiyah. Anda kena paham itu. Di mantik pun juga sama. Masail mantik bukan 1-2, ada beberapa. Ada mungkin 50-60 masalah. Kenapa 60 masalah ini dikatakan dia adalah ilmu mantik? Karena di dalam 60 masalah itu semuanya ada titik temunya. Lah titik temu ini apa? Ada titik temu daripada aspek maudhu. Karena maknanya 60 perkara ini membahas satu maudhu yang sama atau mempunyai faedah yang sama. Tengok. Karena faedahnya sama atau maudhunya sama, 60 masalah ini dikatakan masalah mantik. Macam di fikih, maudhunya apa? Af'alul mukallafin. Anda tengok mulai daripada air sampai etik, semuanya adalah af'alul mukallafin. Lah air apa? Loh iya, karena Anda pakai air. Bukan airnya, tapi Anda pakainya macam mana? Wudu af'alul mukallafin, sholat af'alul mukallafin. Mantik juga semacam itu. Ada maudhu yang sama. Apa itu maudhu? Objek pembahasan sama atau faedah daripada objek pembahasan tersebut. Kalau titik temu yang membahas itu adalah tentang objek pembahasan, dibilang titik temu ini dzati daripada zat mantik itu sendiri. Karena ilmu mantik adalah ilmu-ilmu yang membahas objek pembahasan yang sama. Contohnya akes. Masailul akes adalah masalah mantikiyah. Kenapa masalah mantikiyah? Karena dia membahas tentang tasdik. Dan tasdik adalah salah satu maudhu ilmu mantik. Tengok. Karena dia itu membahas salah satu maudhu ilmu mantik, dikatakan jihahnya adalah jihatun dzatiyah. Kalau titik temunya itu adalah faedah ilmu mantik bukan dari pembahasan ilmu mantik, tapi Anda tidak akan memahami faedah ilmu mantik kecuali Anda memahami masailnya dulu. Karena itu selama faedah tidak masuk pembahasan ilmu mantik, tapi faedah ada di setiap masail ilmu mantik, dikatakan faedah itu jihatun arodiyah. Kenapa arodiyah? Karena dia sesuatu yang di luar mantik itu sendiri. Hadza huwa. Ayo. Dan untuk tahu faedah Anda kena tahu masail. Tanpa Anda tahu masail tidak akan tahu apa? Faedah. Ayo. Dzatiyatun au aradiyah. Dzatiyatun au aradiyah, yakni jihatu wahdah, titik temu itu imma titik temu dzatiyah atau titik temu apa? Aradiyah. Ayo. Bi'tibariha tu'addu tilkal masail. Bi'tibariha, yakni bi'tibari tilkal jihatil wahdah sawaun kanat dzatiyah atau aradiyah, tu'addu dianggap masail-masail yang banyak itu satu ilmu. Al-ula yakni jihatu wahdatin dzatiyah. Al-ula adalah jihatu wahdatin dzatiyah, jihatul ula kaunuha bahithatan 'anil a'radid dzatiyati li syai'in wahidin hakikiyyin aw i'tibari. Dikatakan apa sih maudhu ilmu mantik yang dia itu jihatu wahdah dzatiyah itu karena ilmu mantik itu masail-masail tersebut yang banyak itu membahas tentang awarid al-dzatiyah. Sekarang apa sih awarid dzatiyah itu? Ada dua. Awarid ada namanya awarid dzatiyah, ada yang namanya awarid gharibah. Apa itu? Sila. Ini penatnya mengajar, jangan Anda kira mengajar itu mudah. Prepare tuh sudah macam orang mati saya. Jangan mati, prepare pasti. Daripada al-hasil ya, awarid dzatiyah itu. Baca dari awal. Pertama ya, manusia itu apa? Manusia al-insan definisinya adalah al-hayawan an-natik. Ini adalah definisi daripada manusia. Anda dianggap membahas manusia, yakni pembahasan-pembahasan yang dianggap ada hubungannya dengan manusia adalah pembahasan yang berkaitan tentang awarid dzatiyah daripada
manusia. Apa saja apa itu awarid dzatiyah? Ayo. فالعرض الذاتي ما يلحق شيء لذاته أي بلا واسطة. Ayo, yakni sesuatu yang Anda bahas atau yalhaq kepada manusia, datang kepada manusia dari aspek dia itu manusia atau daripada aspek dia itu hayawanun natik. Ayo. وذلك كتعجب أي إدراك الأمور الغريبة التي خفى سببها اللاحق لذات الإنسان. Lidzatil insan dibilang manusia adalah muta'ajjib. Muta'ajjib. Lah muta'ajjib ini ada pada manusia karena dia itu apa? Manusia. Karena dia itu hayawanun natik. Ayo. أو يلحقه بواسطة جزئه المساوي له كالتكلم اللاحق للإنسان بواسطة أنه ناطق. Atau Anda membahas manusia daripada aspek sebagian. Manusia mempunyai dua bagian. Al-hayawan wan natik. Hayawan, ingat lagi dalam muyasar, hayawan adalah jenis. Natik adalah fasal. Dan jenis lebih umum daripada manusia. Natik fasal musawi dengan manusia. Manusia itu, Anda membahas manusia daripada aspek mutakalim. Mutakalim itu ada pada manusia bukan daripada aspek hayawannya, tapi daripada aspek natiknya. Karena banyak hayawan-hayawan lain selain manusia, dia tidak bisa untuk mutakalim. Jadi manusia itu mutakalim karena dia itu natik. Ayo. أو يلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو له. Atau datang kepada manusia, yalhaq kepada manusia daripada sesuatu di luar daripada manusia, tapi sesuatu yang di luar manusia itu musawin kepada manusia. Maknanya definisinya beda, tapi masodiknya sama. Apa itu, Ustaz? وذلك كالضحك اللاحق للإنسان بواسطة التعجب. Ad-dhahik. Ad-dhahik, manusia itu bisa tertawa, karena tertawa itu memahami perkara yang goribah. Kemudian Anda tertawa. Bagaimana Anda bisa tertawa? Karena manusia itu muta'ajib, dan muta'ajib keluar daripada definisi manusia. Tapi muta'ajib, afrodnya muta'ajib sama dengan afrodnya insan. Walaupun definisi muta'ajib berbeda dengan definisi manusia, tapi afrodnya muta'ajib sama dengan afrodnya manusia. Lah, dhahik ada pada manusia melewati muta'ajib. Maka dhahik dikatakan aradun dzati. Ayo. وتعجب مساوي للإنسان وإنما سميت هذه أعراض ذاتية لاستنادها للذات وإن تفاوت الاستناد للذات في القوة. yakni dinamakan ini adalah ma yalhaqul insan min haisu dzatuhu nafsuhu au juz'ihil musawi awil kharijil musawi, dikatakan dia itu aradun dzati karena dia itu yalhaqul lidzatil insan, walaupun berbeda kekuatannya daripada aspek dzatinya, yang satunya semua, sebagian kharij. Ayo. أما الاستناد للذات في القسم الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن العارض مستند للجزء والجزء داخل في الذات. Kenapa kok dikatakan yang arid kepada natik saja dikatakan dzati? Karena muta'ajib ada pada manusia, yakni manusia itu muta'ajib karena bersandar kepada natik, dan natik adalah bagian daripada manusia. وما في الثاني Wa juz'ul والجزء داخل في الذات. Dan wal juz'u, dan sebagian masuk kepada semua manusia. Ayo. فيكون مستندا إلى ما في الذات. Ayo, maka dikatakan dia itu mustanidan ila ma fi dzat. Ayo. والمستند لما في الذات مستند للذات. Dan mustanidun lima, dan yang bersandar kepada apa yang ada di dalam zat juga dikatakan dia bersandar kepada apa? Dia bersandar kepada zat, yakni muta'ajib bersandar kepada natik. Natik sebagian daripada hayawanun natik. Maknanya dia pun juga bersandar kepada hayawanun natik juga. Ayo. وأما في الثالث فلأن العارض اللاحق بواسطة أمر مساو مستند لذلك الأمر المساوي والمساوي مستند للذات والمستند إلى المستند إلى شيء مستند لذلك الشيء. Yakni dhahik bersandar kepada muta'ajib. Mutawajib dia itu sama dengan hayawanun natik. Maknanya dia bersandar dengan sesuatu yang sama dengan zat, juga dianggap dia itu bersandar kepada zat. Ayo.
والعرض الغريب Ada itu. Apa itu aradul gharib? ما يكون Lawannya aradun dzati, aradun gharib. Apa itu aradun gharib, Ustaz? ما يكون لحوقه للمعروض بواسطة أمر أخص كالضحك اللاحق للحيوان. Datang apa namanya, yalhaq arad ini kepada zat daripada aspek sesuatu yang lebih khusus. Seperti kalau hayawan, dohik lebih khusus daripada hayawan, itu namanya aradun gharib. Jadi Anda tidak membahas hewan ini bisa tertawa daripada aspek dia hewan. Kalau Anda membahas itu, Anda membahas sesuatu yang aneh, yang di luar daripada pembahasan hewan. Karena dohik yalhaq manusia daripada aspek hayawannya, daripada aspek dohik akhossu daripada hayawan. Ayo. كالضحك اللاحق للحيوان بواسطة كونه إنسانا Ayo. وهو أخص أو أعم كالتحرك اللاحق للإنسان بواسطة كونه حيوانا أو مباين له كاللون Ayo, Sof, tengok. Taharruk, Anda membahas manusia itu mutaharrik. Manusia itu apa? Mutaharrik. Pembahasan manusia itu mutaharrik. Mutaharrik ini ada pada manusia daripada aspek dia hayawan atau daripada aspek dia bisa berpikir. Apakah setiap dia bisa berpikir, dia bisa bergerak? Belum tentu. Tapi setiap daripada dia hayawan, pasti dia bisa bergerak. Maknanya mutaharrik masuk kepada manusia daripada aspek dia itu hayawan. Hayawan dengan manusia lebih umum atau lebih khusus? Lebih umum. Ketika dia lebih umum, maknanya mutaharrik Anda membahas bergerak kepada manusia adalah pembahasan yang gharib daripada manusia. Seperti apa tadi? Dohik ya. Seperti dohik. Ayo. أو مباين له Atau mubayinun. Seperti apa? كاللون العارض للجسم بواسطة السطح وكالحرارة اللاحقة للماء Atau mubayin ya. Nih, Anda membahas apa? Warna للجسم untuk jisim daripada aspek dia itu سطح. satah, tidak ada kena mengena. Ketika tidak ada kena mengena, dikatakan pembahasan ini pembahasan yang gharib. Tidak seyogyanya pembahasan ini Anda bahas ketika Anda membahas jisim. Ayo. وكالحرارة اللاحقة للماء بواسطة النار. Biwasitatin nar. Ayo, seperti Anda membahas haroroh yang ada di air, biwasitoh kaunihi naron, itu pembahasan yang gharib daripada asal tidak ada kena mengena. Ketika Anda membahas itu di maudhu maknanya itu adalah pembahasan yang gharib. Tidak seyogyanya Anda bahas panas ketika Anda membahas air. Ayo. وبين الماء والنار تباين. Tabayunun. Wa inna Antara air dan api definisi berbeda dan masodik yang berbeda. Ayo. وإنما سميت غريبة لأنها وإن كانت عارضة للمعروض ليست مستندة لذاته. Ya, kenapa dikatakan gharibah? Walaupun air itu bisa panas, akan tetapi panasnya air, bergeraknya manusia, ada pada manusia dan air, bukan daripada aspek zatnya, daripada perkara yang lebih umum yang tidak ada kena mengena dengan pembahasan tersebut. Yakfi. Hadza huwa maknanya aradud dzatiyah. Karena masail-masail ini membahas satu arad yang dzati terhadap terhadap satu perkara. Sawaun arad dzati itu hakiki atau iktibari. Hakiki itu satu perkara atau iktibari satu perkara daripada dua aspek yang berbeda. Ayo. Wasaniyah, apa jihatu saniyah? Yani jihatun wahdatin aradiyah. Apa jihah wahdatin aradiyah itu? Faedah. Ayo. والثانية تابعة للأولى. Wathaniyah tabi'ah lil ula, yakni jihah yang kedua, aspek yang kedua, yakni masail-masail ini mempunyai satu titik temu, yaitu titik temu arodi, yang mana arodi ini adalah faedah dari Anda mengetahui faedah daripada masail-masail ini setelah Anda mengetahui titik temu yang pertama. Anda mengetahui titik temu yang pertama, baru Anda mengetahui titik temu yang kedua. Titik temu yang kedua, jihatul wahdati tsaniyah tabi'atun lil ula, seperti kauniha alatan. Anda tahu dari mana mantik itu alat? Kalau Anda tidak mengetahui semua masailnya dahulu. Setelah Anda mengetahui semua masailnya dahulu, baru Anda tahu, oh ternyata setelah saya tengok
ternyata ilmu mantik ini bukan ilmu yang dipelajari untuk mantik itu sendiri, tapi untuk mempelajari ilmu yang lain. Anda tidak akan bisa mengetahui itu kecuali Anda mengetahui ilmu mantik daripada aspek yang pertama. Ayo. Wastitba'uha ghayatun. Wastitba'uha ghayatan. Wastitba'uha ghayatan, yakni ketika Anda mengetahui jihad yang pertama, secara otomatis Anda akan mengetahui manfaat daripada ilmu mantik. Manfaat ilmu mantik Anda ketahui setelah Anda mempelajari masail-masail 60 masail ini daripada aspek yang pertama. Baru Anda mengetahui faedahnya. Memang semacam itu. Ayo. Faman arada tahsila syai'in minal ulum yanbaghi lahu an ya'rifahu bi kiltal jihataini aw ihdayhima liyaqifa ala masailiha ijmalan. Ayo. Siapapun yang nak belajar ilmu, apapun ilmunya, hendaknya dia itu mengetahui ilmu itu daripada aspek maudhu'nya dan daripada aspek faedahnya ijmalan. Tidak perlu secara tafsilan. Karena kalau Anda tafsir ya bukan nak mempelajari ilmu, Anda sudah pandai. Saya nak mempelajari ilmu fikih. Saya mesti mengetahui masail-masail fikih itu secara global. Oh, fikih itu tentang apa sih? Oh, ada mempelajari tentang af'alul mukallafin, macam sholat, zakat, puasa. Faedahnya apa? Faedahnya agar kita kalau beribadah, ibadah kita itu sah. Ketika Anda mengetahui dua perkara itu secara ijmalan, Anda itu semangat untuk belajar sebuah ilmu. Sebelum Anda belajar mantik, Anda mesti mengetahui beberapa masailnya ijmalan dan faedahnya secara ijmal. Jangan faedah secara tafsil. Secara tafsil apa? Setiap bab Anda mengetahui faedahnya. Itu bukan nak belajar, tapi sudah pandai dalam ilmu mantik ketika itu Anda. Ayo. Fayamanu min fawati syai'in mimma ya'nihi bisarfil himmati ila ma la ya'ni. Ayo, ketika Anda mengetahui dua aspek ini secara global, secara ijmal, maka Anda akan yakman. Insya Allah Anda aman daripada fawat syai'in mimma ya'ni. Anda akan aman daripada terlepas sesuatu yang penting untuk Anda di dalam ilmu ini, karena Anda mengerahkan, mencurahkan kemampuan Anda, mencurahkan tenaga Anda kepada sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya, ini intinya kalau Anda tahu, oh ini adalah masail mantik, saya nak belajar mantik. Anda tahu maudhu'nya apa? Oh, ini daripada mantik, saya kena pelajari. Oh, ini bukan mantik, saya tidak pelajari. Kalau Anda tidak mengetahui titik temu ini, sawaun titik temu dati atau titik temu apa? Arodi. Akhirnya ketika Anda jumpa masail mantik, boleh jadi Anda tak pelajari dengan seksama. Anda jumpa selain mantik, malah Anda pelajari. Akhirnya ketika Anda mempelajari yang bukan mantik, padahal Anda nak belajar mantik, tenaga Anda sudah habis untuk mempelajari yang bukan mantik. Ketika sampai mawadi ilmu mantik, Anda tidak mempunyai kekuatan, sudah habis tenaga untuk Mantik. Untuk mantik, sudah tak ada tenaga lagi. Jangan sampai semacam itu. Karena itu ketika karena di beberapa kitab akan disebutkan perkara-perkara yang tidak termasuk dalam pembahasan kitab. Mungkin untuk taudih, untuk apa? Contohnya dalam ilmu usul fikih disebutkan beberapa ilmu fikih. Jangan Anda fokus dalam ilmu fikihnya, fokuslah di dalam ilmu usulnya. Karena ilmu fikih ini yang ada di dalam usul fikih kadangkala tidak muktamad. Wah, Anda ilmu fikih, tengok di tengok di Nihayatul Matlab, tengok di ini, tengok di ini. Setelah memahami misalnya, Anda sudah penat, Ustaz Fauzan. Ketika masuk kaidah usulnya, sudah apa namanya? Sudah lobet. Sudah lobet. Itu dia. Anda akhirnya tidak mempelajari sesuatu yang penting karena Anda sudah terlanjur menggunakan tenaga Anda untuk yang tidak penting. Bukan maknanya fikih tidak penting. Bukan. Dia tidak penting ketika Anda mempelajari usul fikih. Fikih tidak penting ketika Anda mempelajari tafsir. Kenapa? Karena Anda nak mempelajari tafsir. Yang penting bagi Anda adalah tafsir. Ketika ada tafsir, curahkan semua tenaga Anda. Ketika belajar fikih, jangan belajar tafsir Anda. Wah, ini adalah mubtada'nya, ini khobarnya, ini istinbat, ini maki madani. Itu tak penting dalam fikih. Anda kena mempelajari benar-benar fikih. Wah, kala alaysa hadza syai'an adiyan, ya, ini di dalam Anda mempelajari kitab. Ayo. Wa an ya'rifa mawdu'ahu liyatamayyaza 'indahu tamayyuzan tamman dhatiyan
فيحصل له زيادة بصيرة في شروعه. Ayo, dan Anda mesti mengetahui maudhu, objek-objek pembahasan ilmu mantik agar Anda bisa membedakan secara jelas, sempurna mana ilmu mantik, mana ilmu yang tidak mantik. Agar Anda itu lebih tahu tentang ilmu mantik dan tidak lama belajar ilmu mantik dan Anda selesai belajar ilmu mantik dan suka belajar ilmu mantik. Jangan hanya 5-6 kelas kemudian sudah ada malas, semua di mantik dipelajari. Maknanya gurunya tak tahu bagaimana cara mempelajari ilmu mantik. Ya Habib, ilmu mantik tak ada kena-mengena, tak ada Al-Qur'annya, tak ada hadis. Lah memang bukan apa namanya? Pembahasannya. Kalau Anda nak belajar ilmu tafsir dan hadis, ada fan yang setiap kelas, setiap kalimat pasti ada ayatnya. Namanya fanut tafsir. Ada namanya fanul hadis. Setiap bab waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam dimantik tak ada itu. Dimantik kuliah mujabah tan akisu juz'iyah mujabah. Kullu jimba, kullu jim semacam itu. Tak ada la hadis wala kitab wala sunnah. Ya memang semacam itu. Tapi bukan maknanya dia itu bukan ilmu syar'i. So, tengok ya, ini hanya untuk saya lempar saja, tapi Anda pikir, apa sih makna ilmu itu syar'i? Ilmu ini ilmu syar'i. Apakah makna ilmu syar'i ini dilegitimasi oleh kitab wa sunnah? Atau tidak ada larangan dari kitab wa sunnah untuk mempelajarinya? Fikir saja. Ini dulu saya juga membahas ini ketika belajar Syarhul Maqasid. Wa huwa fi'lan ya ini. Apa makna ilmu syar'i itu? Jayid. Wahabi jelas karena ada dalam kitab was sunnah. Ayo, tapi tak ya tengok Wahabi, tengok fi nafsil amr. Apa itu ilmu syar'i? Ayo, jelas. Wa an ya'rifa ghayataha liyajzima bi anna laysa sa'yahu abathan. Dan dia mesti tahu goyahnya, faedah dan finish daripada ilmu mantik itu apa, agar walaupun dia itu tahu masailnya, dia yakin ketika mempelajarinya bahwasanya apa yang saya habiskan daripada uang, daripada waktu, daripada tenaga, daripada pikiran itu tak sia-sia. Jangan hanya belajar sudah 4-5 tahun macam bazir waktu aja ini, macam itulah. Jangan sampai semacam itu. Anda kena tahu faedahnya. Anda kena tahu masailnya agar ketika Anda mempelajari, tahu maudhu'nya, ketika Anda mempelajari tak tercampur dengan masail-masail yang lain, dan Anda kena mengetahui faedahnya agar ketika Anda belajar menuntut ilmu Anda bersemangat dan Anda tahu ini nak kemana. Jangan nanti sudah 4 tahun, 5 tahun Anda belajar mantik bazir waktu nih. Jangan sampai semacam itu. Hidup cuma sekejap. Ayo. Fayazdadu jiddan wa nasyatan fi tahsilihi. Fayazdadu jiddan wa nasyatan. Yakni dia semakin semangat untuk belajar ilmu mantik sampai pergi ke Iran, sampai pergi ke Turki, sampai pergi ke untuk menjadi mintik ala wazan zindik ya. Subhanallah, ada orang suka ilmu mantik ya nih. Saya suka tapi tak sampai derajat itulah, nak jadi macam Ibn Sina. Tak sampai derajat itu. Ayo. Fanaqulu fi ta'rifil mantiqi bi'tibaril jihatil ula. Yakni, maka aku mendefinisikan ilmu mantik daripada aspek maudhu yang pertama, daripada aspek jihah yang pertama, yaitu jihah maudhu, jihah pembahasan, jihah masailnya apa? Ilmun yubhathu fihi an ahwalil ma'lumati tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu sihhatu isadiha ila majhulin kadzalik. Aywa, adalah ilmu kan membahas tentang masail ilmu mantik daripada aspek jihadatinya kan. Apa jihadatinya? Itu adalah ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan maklumat tasawwuriyah dan tasdiqiyah. Apa itu tasdik? Sudah saya ajarkan di Muyassar, tengok lagi, dan akan kita bahas lagi secara detail di kelas yang akan datang. Jadi ada 2 maklumat, tasawwuriyah dan tasdiqiyah. Ilmu mantik membahas tentang keadaan-keadaan 2 maklumat ini untuk apa? Untuk bisa menyampaikan ke majhulat. Kadalik, apa kadalik ini? Ai majhulat tasawwuriyah dan tasdiqiyah. Maknanya ada maklumat tasawwuriyah akan menyampaikan kita dalam mengetahui majhulat tafsiriyah.
maklumat tasdikiyah akan membuat kita mengetahui majhulat tasdikiyah. Hadza huwa makna kadzalik. Kadzalik. Loh kenapa kok tak cakap majhulat panjang? Kadzalik. Begitu juga masalah settle. Tapi saya tak paham. Ini karena itu saya jelaskan, yaitu guna saya di sini ya. Itu guna saya di sini. Ayo. Wa bi'tibaril jihati tsaniyati. Wa bi'tibaril jihati tsaniyah, daripada aspek yang kedua yaitu aspek faedahnya. Apa sih mantik itu daripada aspek faedahnya? Alatun konuniyah. Apa itu alah? Alah adalah al-wasithah bainal fa'il wal munfa'il fi wusuli atharihi ilaihi. Adalah wasithah. Apa itu wasithah? Perantara antara fa'il dan munfa'il agar asarnya fa'il sampai ke munfa'il. Macam saya dan kayu. Saya nak memotong kayu itu, saya perlu alat. Akhirnya asarnya potong ini daripada alat bisa sampai ke munfa'il. Yaitulah tugasnya apa namanya? Alat. Nah, terus kenapa ilmu mantik kok dikatakan dia itu alat? Karena ilmu mantik adalah wasitoh bainal kuwatil akilah wal matolib al kasbiyah fil iktisab. Karena ilmu mantik adalah wasitoh bagi manusia, kuwatul akilah, akal yang ada di dalam manusia dan di dalam matolib al kasbiyah. Kuwatul akilah ingin menyampaikan asarnya kepada matolib kasbiyah untuk dia ketahui. Menggunakan apa? Mantik. Karena itu mantik adalah alat. Dan bukan alat biasa, konuniyah. Apa itu konuniyah? Amah. Apa itu konuniyah? Konuniyah adalah amrun kulli yang topiku ala jami'i juz'iyatihi. Perkara yang kulli, yang semua juz'iyatnya kena dengan perkara yang kulli. Contohnya di dalam mantik ada kulliyah, mujabah, tan akisu, juz'iyah, mujabah. Ini adalah konun kulli di dalam mantik. Semua daripada juz'iyatnya pasti semacam ini. Contohnya kullu talibil syarah kalam bawi najihun. Akesnya apa? Ba'dul najih adalah tolib kalam bawi. Pas semua semacam itu. Jadi mantik tidak membahas satu perkara yang khas. Mantik adalah sebuah peraturan yang kuli untuk semua. Semua peraturan semacam itu. Setiap yang melanggar traffic light sama 300 ringgit. Adakah peraturan kalau muhsin melanggar traffic light 300 ringgit? Ada semacam itu? Tak ada. Semuanya perkara yang kuli, kan itu namanya konun, undang-undang. Ayo. Wa ilmun biha ta'simu mura'atuhu. Alatun konuniyah, atau sebuah alat yang konuniyah, alatun yang kulli, atau ilmun biha, yakni ilmu yang dengan ilmu tersebut taksimu mura'atuha. Au alatun konuniyah, tak semacam ini. Alatun konuniyah au ilmun biha, yakni macam ini. Dia itu alat konuniyah, sebuah alat konuniyah, sebuah alat yang umum, tapi tidak cukup ada ilmu mantik. Anda kena mengetahuinya, ada ilmun biha, yakni ilmun bil alatil konuniyah. Karena ilmu mantik tidak cukup dia itu ada untuk menjaga Anda daripada kesalahan. Oh, ini ada mantik. Tidak cukup ada ilmu mantik. Anda kena tahu apa itu ilmu mantik, baru Anda akan dijaga daripada kesalahan di dalam berpikir. Maknanya tidak cukup ilmu mantik ada di kitab. Anda kena keluarkan daripada kitab dan Anda jadikan ilmu mantik itu cara berpikir Anda, menjadi malakah Anda. Hadza huwa ilmun biha. Alatun konuniyah atau ilmun biha. Hadza huwa sirrun. Kenapa kok ilmun biha? Ai layak fi kaunuhu layak fi kaunu ilmul mantik masturatan, yakni masturan fil kutub la budda min istikhrajihi wa ja'lihi malakatan fi nafsika anta. Ayo. Ta'simu mura'atuha adh-dhihna 'anil khata'i fil fikri. Taksim yakni ini ismah maksum menjaga nabilah. Tak macam itu. Tak macam itu bodoh, itu wahabi bodoh itu. Masa macam itu, ada beberapa kritikan macam itu. Maksum, Anda memantik itu menjadikan Anda maksum kah? Nabi haram. Astaghfirullahaladzim. Taksim maknanya tahfad. Lu mantik yafat kah?
yang menjaga Allah tahu. Ya Allah, yahfad bitaufikillah. Nah, apalagi anda? Yahfad bitaufikillah. Yakni, walaupun anda tahu ilmu mantik, belum tentu anda itu tidak salah berpikir. Semuanya terpadang kepada apa namanya? Taufik. Bukankah dua perkara? La apa namanya? La ala kota bainahuma aklian. Bal ala kota bainahuma apa? Adian. Orang belajar syamsiah, belum tentu dia itu bisa cakap nahwu. Ya, banyak ya kawan-kawan saya itu belajar alfiyah. Cakap masih apa namanya? Doroba Zaidan. Masih doroba Zaidan. Biasa semacam itu. Doroba Zaidan. Kenapa? Lo beda. Anda belajar nahwu sesuatu, Anda cakap dengan nahwu sesuatu yang lain. Kemudian yang Anda cakap itu sesuai dengan qawaid nahwiyah sesuatu yang lain. Itu adalah semuanya bitaufikillah. Karena itu di dalam kitab-kitab yang lain taksimu atau tahfadu bitaufikillah laisa binafsil mantiq wa laisa binafsil hifdz bitaufikillah wa hadza huwa awfaq limadzabil asy'ariyah. Biar Wahabi tak boleh kritik karena mereka hanya boleh mengkritik, mereka tidak bisa untuk menerima kritikan. Mengkritikan langsung pening. Tengok saya dikafir-kafirkan, disindik-sindikan ini ya. Kenapa tidak bisa menerima apa? Kritikan, tidak boleh menjawab. Hal itu normal. Ketika akal tidak bekerja, otot dan mulut yang bekerja. Ayo. Au malakatun ta'asimu dhihna ila akhirih. Au malakatun, dia bukan Allah, tapi malakah. Kenapa? Karena tidak cukup Anda mempelajari ilmu mantik. Ilmu mantik mesti menjadi skill dalam diri Anda. Macam Anda boleh drive. Oh, saya tahu kalau nanti belok kanan macam ini, belok kiri macam ini. Cukupkah macam itu untuk Anda boleh drive? Tak, Anda kena praktikal sampai drive itu menjadi skill dalam diri Anda. Mantik pun juga sama, tak cukup Anda hanya mempelajarinya. Jadikan mantik malakah finafsika. Bagaimana? Ya terus Anda jadikan mantik cara berpikir Anda. Terus sampai Anda menjadi mintik. Sampai Anda menjadi loh, memang semacam itu. Orang-orang itu mempelajari mantik tak abudan, hanya baca. Tak. Oh, sampai mati pun tidak akan menjadi mintik. Tetap Anda itu orang awam. Cara berpikir Anda tidak akan menjadi cara berpikir mantik. Pelajari, jadikan cara berpikir Anda. Itu baru jadi Anda itu apa namanya? Mintik. Walaysa ala wazn zindik. Ayo. Itu tapi maksudnya sampai ke tahap tu dia perlu memarasah. Memang memarasah. Anda tahu, oh kuliah mujabatan akisu juz'iyah salibah. Anda tengok jiron Anda cakap, ini semua orang-orang undi fulan ya, PM-nya semua undi fulan. Ini kalam gholat. Kenapa? Li'anna aksuhu gholat. Semacam itu, terus semacam itu Anda. Anda tengok jiran cakap, oh sekarang semua telur mahal ya. Oh ini gholat. Karena sebagian telur tidak mahal. Ada tuh tidak mahal. Telur apa itu namanya yang kecil-kecil itu telur apa? Puyuh. Telur puyuh. Oh, saya telur ayam. Kalau telur ayam itu namanya telur yang muqayyad. Dia bukan telur mutlak. Cakap Anda telur mutlak. Kalau Anda cakap telur muqayyad, cakap telur ayam. Baru kalam Anda itu sahih mantikian. Nah, macam itu. Anda kena gunakan itu. Walaupun Anda akan dilabeli orang ini freak, orang ini aneh, biasa. Dari dulu orang-orang pandai itu dikatakan dia itu aneh. Ya Anda kena siap, Anda tak jadi aneh. Tak perlu pun pakai mantik, ada cara-cara orang bodoh Anda nak berbicara. Insya Allah Anda tidak akan dianggap apa namanya aneh kok, dianggap bodoh saja. Biasa, emang semacam itu, realnya semacam itu. Ayo. وضمن في التعريف الأول الموضوع وهو المعلومات التصورية والتصديقية المقيدة بصحة Ya, ini di الاتصال. dalam definisi yang pertama disebutkan maudhu ilmu mantik. Apa itu? Al-ma'lumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah yang muqayyadah. Bisa. Mananya yang dibahas di mantik bukan hanya maklumat tasawwur dan tasdiqiyah saja, tapi daripada aspek dia itu bisa untuk menyampaikan ke majhul. Ayo, itu memang aspek pembahasannya semacam itu. Ayo. وفي الثاني الغاية وهي العصمة عن Dan dalam definisi yang kedua ada kata-kata menjaga ismah daripada kesalahan di dalam berpikir. Titik. Sudah selesai. Wali kaunihi, ini kalam-kalam yang baru. Dan karena mantik itu membahas tentang ahwal
kondisi-kondisi maklumat tasawuriyah dan tasdikiyah, maka mantik itu mempunyai dua kisim. Ini menyebutkan secara global apa saja bab ilmu mantik. Karena ilmu mantik membahas tentang maklumat tasawuriyah dan tasdikiyah. Di dalam ilmu mantik ada dua bab besar, babut tasawur dan babut tasdik. Untuk sampai ke babut tasawur ada muqaddimahnya. Untuk sampai ke babul tasdik juga ada muqaddimahnya. Ini hanya menyebutkan bab ilmu mantik secara global yang nanti satu persatu babnya akan kita baca. Ayo. ولكونه باحثا عن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية كان له قسمان تصورات وتصديقات ولكل منهما مبادئ Dan ومقاصد. setiap daripada tasawur wa tasdik ada mabadiknya, ada makosidnya. Mabadik yakni basic daripada dasar-dasar tasawur, dan maksud daripada tasawur yakni tasawur ada mabdaknya, ada maksudnya. Tasdik juga ada mabdaknya, juga ada maksudnya. Sudah ada empat. Ayo, 4 bab. Minimal daripada sini sudah ada 4 bab dalam ilmu mantik. Ayo. فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارح. Mabadik tasawurat adalah pembahasan tentang kuliyatul khams, dan maqasiduha adalah al-qaulush syarih, dan mabadi'ut tasdiqat adalah qadaya wa ahkamuha. Nanti saya itu semua ini. Dan maqasidnya adalah kias. Dan kias mempunyai surah dan madah. Surah adalah sistemnya, gambarannya. Madah adalah bahannya, konsepnya dan bahannya. Macam Anda kalau membangun rumah kan ada konsepnya. Kalau ada batu batanya, ada kayunya. Kias ada konsepnya, ada madahnya. Ayo. وله صورة ومادة وهو بحسب المادة 5 أقسام. Dan kias daripada aspek madahnya ada 5. 4 tambah 5 berapa? 9 pas. Biasa bil madah 5 aksam. Namanya 5 itu sinaatul khams. Wahwa وهي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة فانحصر أبواب المنطق في 9. fitis atin pas. Mantik cuma ada 9 bab. Sikit kan? Fikih. La haula wala quwata illa billah. Ada berapa bab Ustaz? Tak tahu saya. Oke lah. Ini mantiki dia tak tahu fikih dia. Ayo. Lama. ولما كان تصديق متوقفا على التصور شرطا أو شطرا. Ayo. Dan selama tasdik itu memerlukan kepada tasawur, yakni untuk mengetahui tasdik Anda kena mengetahui tasawur dulu. Dan untuk mengetahui tasawur, untuk mengetahui tasdik kena mengetahui tasawur. Kenapa? Ya imma tasawur itu syaratnya tasdik atau bagian daripada tasdik. Syarat atau syarat nanti kita akan bahas khilafnya di kelas-kelas yang akan datang, karena memang ada khilaf apakah tasawur syaratnya tasdik bukan bagian daripada tasdik, atau tasawur bagian daripada tasdik. Menurut dua kemungkinan ini tetap lebih didahulukan tasawur daripada tasdik, karena syarat dahulu daripada masyrut, bagian lebih dahulu daripada kul pas. Oh, macam mana bagian? Iya, yakni Anda kalau nak buat cake kan daripada tepung, apalagi gula, apalagi telur. Apa itu? Margarin. Ada cake dulu atau ada perkara-perkara ini dulu? Perkara ini dulu kan. Itu namanya bagian daripada cake. Ada margarin dulu baru ada cake. Bukan ada cake baru ada margarin. Cake-nya dari apa? Ayo. قدم مباحث التصورات على التصديقات ثم لما كانت المقاصد موقوفة على المبادئ قدم كل من المبادئ Dan setiap kan karena makosid perlu kepada mabadik, ya mabadik dulu baru makosid, yakni mabadik tasawurat baru makosid tasawurat, mabadik tasdikot baru makosid tasdikot. على مقاصديهما وقد رتب المصنف رحمه الله الأبواب على وفق ما أشرنا إليه فصدر الرسالة بباب الكليات فقال. Maka karena awal mabadik dulu baru makosid, tasawurat dulu baru makosid, maka musannif memulai seperti apa yang saya katakan, yakni memulai dengan mabadi tasawurat baru makosidut tasawurat. Bagaimana itu memulainya? Isaguchi. Wallahu a'lam yakfi. Jangan banyak-banyak, nanti muntah Anda. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.